Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Top News. Timnas U23 akan menghadapi Vietnam di final Piala AFF U23 besok. Garuda Muda hampir pasti tidak diperkuat oleh Jenderal Lapangan Tengah Arhan Fikri yang cedera. Bagaimana peluang Garuda Muda juara? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Petang ini Timnas U23 melakukan latihan terakhir di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Sebelum laga final Piala AFF U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa besok. Sementara itu tim Vietnam juga melakukan latihan terakhir di lapangan Senayan, Jakarta. Kedua tim akan memperebutkan gelar juara Piala AFF U23 tahun 2025. Pertandingan ini menjadi laga ulangan pada Piala AFF U23 tahun 2023 yang dimenangkan Vietnam lewat drama adu penalti dalam final yang digelar di Thailand. Laga final kali ini Garuda Muda tidak mau kalah lagi. Para pemain antusias dan siap menggondol gelar juara. Ya sama kalau dari pemain ini juga laga yang sangat kita tunggu dan kita udah sangat ready lah buat menghadapi match ini dan akan bawa pialanya untuk kita. Sementara itu, publik tanah air menyatakan optimistik bahwa Timnas U23 akan memenangi laga melawan Vietnam sekaligus menjadi juara. Kalau saya sih melihat permainan Timnas Indonesia U23 kemarin, insya Allah juara, insya Allah menang, harus optimis. Berapa bang? Nggak usah banyak, 2-0 cukup. 100% juara. Kira-kira prediksi berapa mas? 2-0 untuk Giants Ravens. Nggak muluk-muluk sih, 1-0 aja cukup untuk Indonesia, untuk timnas U23-nya. Oke. Para pendukung timnas U23 yang paling dinantikan adalah kondisi pemain tengah Arkan Fikri dan penyerang Giants Ravens yang mengalami cedera. Khusus Arkan, pelatih Gerald van den Beek belum memastikan akan main. Dia justru menekankan pentingnya masa depan pemain itu sendiri. Especially with Arkan, I will really take care of because I think it's a young player and I think it's more important that he's fit also in the future than to play this game. And I know that's an important game, but I also always look to the health of the player. Pernyataan Gerald van den Beek ini menjadi indikasi kuat Arkan Fikri tidak akan tampil di final. Meski begitu, publik masih berharap pemain berusia 20 tahun itu diturunkan. Sejumlah analis menyebut nama-nama yang bisa menggantikan Arkan antara lain Doni Tri Pamungkas. Arkan Fikri itu kalau bisa main plus poin tambahan kekuatan bagi Timnas U23 kita, tapi seandainya dia tidak bisa bermain, kemungkinan Doni Tri itu yang akan dimainkan di posisi tersebut seperti lawan Thailand, dan Doni Tri bagus main di posisi tengah. Bahwa dia Arkan Fikri belum terlalu fit untuk turun, ya kemungkinan dia nggak akan diturunkan itu. Jadi kalau dia fit, Arkan Fikri pasti kita sangat membutuhkan dia, mengingat pengalaman dia, regularitas dia di Arema, dan juga ini adalah salah satu jebolan dari Piala Asia U23 tahun lalu. Jadi tengah ini tergantung fit atau nggak fitnya di antara para pemain yang ada, availability-nya antara Tony Firmansyah dan Arkan Fikri. Tapi saya pikir melihat pertandingan kemarin, Dion dan Robby Darius juga cukup bagus. Nama lain yang menjadi perhatian adalah striker Giants Ravens yang terlihat mengalami cedera pada laga semifinal melawan Thailand. Sejauh ini belum ada kepastian apakah Giants Ravens akan main di final atau tidak. Namun, jika tidak, sejumlah analis menyebut nama Hoki Caraka merupakan nama yang bisa dipilih. Tapi sejauh ini sih nggak ada laporan yang menyatakan bahwa Giants Ravens masalah serius, lebih kemarin karena kram ya. Karena pertandingan 120 menit dan kelihatan sekali dia harus berlari lebih banyak dari sebelumnya, sehingga itu bukan tipikalnya dia sebetulnya, karena dia ini kan striker murni yang tugasnya sebagai finisher, tapi kemarin dia harus kerja juga ya, jadi itu yang menguras tenaganya hingga akhirnya dia kram gitu. Semoga aja besok hari Selasa di dalam keadaan fit, karena kita butuh dia gitu. Apakah Giants Ravens memang akan absen di pertandingan final? Memang dia jalan terpincang-pincang, dia kesulitan jelang akhir pertandingan lawan Thailand, karena seperti yang tadi saya katakan, Thailand itu memang sudah bermain keras lawan timnas kita. Tapi saya pikir seharusnya dia bisa bermain ya di final ya. Namun seandainya dia tidak bermain, kemungkinan Hoki Caraka lagi yang akan dimainkan menggantikan Giants Ravens, karena memang Hoki juga adalah striker murni. Giants Ravens kemarin kan sampai bincang-bincang ya, kita semua yang nonton tahu kan, jadi kita nggak tahu, mudah-mudahan
Matias Sibo ini salah satu fisioterapi dari tim nasional U23, semoga bisa bekerja dengan baik dan membuat Jens Raffen bisa tampil sejak menit pertama. Tapi kalaupun enggak ya mungkin katakanlah dia main dari babak yang kedua kalau dibutuhkan, ini juga salah satu opsi juga. Dan kalau misalnya nggak bisa juga ya apa boleh buat, ya mungkin di sana ada Hoki Caraka. It's time for him to prove that kritik yang diarahkan kepada dia salah. Para pendukung timnas dan para analis berharap pertandingan akan berakhir dalam waktu normal 90 menit atau kalau tidak bisa berakhir dalam 120 menit. Sebab jika sampai adu penalti, maka peluangnya menjadi seimbang karena ada faktor keberuntungan di situ. Karena adu penalti kan 50-50 ya Mbak ya. Jadi memang nggak ada jaminan, tapi saya pikir dengan tekanan yang sebegitu tinggi lawan Thailand dan dengan permainan high tempo yang dilakukan oleh para pemain selama 120 menit, kemudian adu penalti bisa sukses, saya pikir dari segi mentalitas para pemain kita sudah siap. Kalaupun nanti di final adu penalti, saya yakinlah mereka tidak akan khawatir apalagi takut. Cuma kan yang kita harapkan kalau bisa 90 menit itu sudah selesai. Tapi mungkin juga bisa sampai 120 menit ini pertandingan. Iya, semoga aja nggak terjadi ya, karena adu penalti itu sesuatu akhir yang sama sekali tidak diinginkan oleh kedua kesebelasan, termasuk juga kita, karena lebih banyak faktor untung-untungannya gitu ya. Apalagi kemarin kan kalau kita lihat boleh dibilang kita tuh dinaungi oleh Dewi Fortuna ketika melawan Thailand sampai adu penalti, karena dari permainan kita sulit sekali. Bahkan Thailand punya peluang-peluang yang lebih berkualitas dari yang kita miliki gitu ya, walaupun ball position kita yang kuasai, tapi kualitas serangan mereka, kemudian juga peluang yang mereka ciptakan itu lebih berbahaya. Nah, besok lawan Vietnam, saya kira yang patut diwaspadai supaya kita nggak berakhir sampai dengan mengandalkan keberuntungan, artinya kita menang bersih lah ya. Itu adalah kematangan dalam penyusunan squad, penyusunan taktikal ya, penyusunan komposisi yang pas gitu ya. Jangan sampai ada lagi pergantian yang darurat seperti yang dilakukan Gerard van den Broek di laga melawan Thailand di semifinal kemarin. Yang pasti pelatih timnas U23 Gerard van den Broek sudah dibebani target juara dan kesempatan itu sangat terbuka karena Garuda Muda main di kandang. PSSI juga perlu lebih agresif menjual tiket pertandingan agar supporter timnas berbondong-bondong ke stadion, sebab pada laga di fase grup maupun semifinal, jumlah supporter yang hadir mendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tampak tidak terlalu ramai seperti biasanya.